Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi. Adik-adik pasti ingat semua kan lagu We Are in the Train of Love. Hey! Pasti Oke? ingat itu, Kak. Pasti. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. We are in the train of Lord. Hey! We are in the train of Lord. We are in the train of Lord. Fantastic. We are in the train of Lord. When I say tiki, when I say taka, when I say tiki 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 taka, when I say tiki, when I say taka, when I say tiki 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 taka. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jenny. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pernyataan Tuhan kepada kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Rut yang ada di Perjanjian Lama. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yang diberi judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah orang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu nanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap terpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan.
Berdasarkan dari cerita Alkitab tadi, kita tahu bahwa Ibu Naomi ditinggal oleh suami dan kedua anaknya. Ibu Naomi merasa sedih, tapi ia merasakan kesedihan itu tidak sendirian. Dia ditemani oleh dua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Nah, Rut dan Orpa ini adalah gadis-gadis Moab. Dan pada zaman dahulu, bangsa Israel itu tidak boleh menikah dengan bangsa asing, karena bangsa asing itu menyembah berhala. Nah, akhirnya pada suatu hari, Ibu Naomi ingin kembali ke tanah asalnya, yaitu di Bethlehem. Ia ingin pergi seorang diri tanpa ditemani oleh kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Tapi Rut dan Orpa selalu mengikuti Ibu Naomi kemanapun ia pergi. Ibu Naomi ini sangat sayang sama kedua menantunya ini. Jadi dia ingin kedua menantunya ini kembali ke rumahnya untuk bisa memulai hidup yang baru. Mereka bisa menikah lagi, mereka bisa berkeluarga lagi. Tapi lagi-lagi kedua menantunya ini tidak mau. Saya pada akhirnya, karena Ibu Naomi bersikeras supaya menantunya ini meninggalkan dia, menantu yang bernama Orpa akhirnya mohon izin untuk meninggalkan Ibu Naomi selama-lamanya, untuk tidak bersama dia lagi. Tetapi dari yang kita tahu, menantu yang bernama Rut tetap bersikeras untuk mengikuti Ibu Naomi seperti yang ada tertulis di Rut 1 ayat 16. Kakak bacakan ya. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Adik-adik, cinta kasih Rut ke Ibu Naomi dan perhatiannya ditunjukkan ketika mereka sudah sampai di kota Bethlehem. Rut menjadi pemungut sisa-sisa jelai gandum yang sudah panen di tanah saudara almarhum Bapak Elimelek yang adalah suami dari Ibu Naomi. Nah, dari pekerjaan Rut itu, ia bisa menghidupi dirinya dan ibu mertuanya yaitu Ibu Naomi dalam kehidupannya hari lepas hari. Mereka bisa hidup dengan bahagia pada akhirnya. Nah, dari cerita Rut ini kita belajar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan untuk kita semua. Rut beriman bahwa Allahnya Naomi adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan mereka. Rut beriman bahwa Allahnya Naomi ini adalah Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan mereka di saat mereka kesusahan sekalipun. Nah, kita belajar juga, kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita dalam senang, dalam susah, ketika adik-adik sedang bermain, ketika adik-adik sedang sakit, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita mau seperti Rut, kita bisa melakukan mulai dari hal-hal yang paling kecil. Bisa mulai dari mengucap syukur ketika mau makan. Kita boleh melakukan puji-pujian ketika sedang berada di rumah. Seperti kita tahu, sekarang kita tidak bisa keluar kemana-mana. Sekarang mobilitas kita lagi terbatas. Kita disarankan untuk berada di rumah. Nah, walaupun kita berada di rumah, kita tidak bisa pergi ke IHMPA, kita bisa ibadah IHMPA di rumah, tetap memuji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita. Kita mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Adik-adik, dari cerita Ibu Naomi dan Rut ini, kita diajarkan untuk lebih peduli kepada lingkungan kita. Kita bisa mendoakan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang kesusahan, yang mungkin saat ini terkena dampak COVID-19, atau teman-teman kita yang sedang sakit. Dan terlebih lagi, kita diajak untuk mau mendoakan orang tua kita. Kedua orang tua kita, kita bersyukur mereka sudah diberi Tuhan untuk mendampingi kita. Kita bersyukur karena mereka sudah boleh membesarkan kita sampai pada saat ini. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menyertai mereka selalu seperti Tuhan menyertai kita sampai pada saat ini. Amin. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam ibadah ini.
Kiranya apa yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami lepas hari ya Bapak. Berkati kami supaya kami boleh menjadi seperti Ruth yang boleh mengasihi Ibu Naomi, ajar kami untuk boleh lebih lagi mengasihi keluarga kami, lingkungan sekitar kami ya Bapak. Ajar kami, jadikan kami anak-anak yang boleh menjadi garam dan terang di lingkungan sekitar kami, khususnya di tengah keluarga kami ya Bapak. Tuhan, dalam doa ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, yang Tuhan tahu Tuhan sudah berizinkan ada virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya virus ini boleh segera berakhir Bapak, dan kami boleh kembali bersama-sama bersekutu di IHMPA ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami, berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami sukacita yang datangnya dari Tuhan saja. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami Bapak yang mungkin terkena dampak virus corona ini Tuhan. Tuhan boleh sertai mereka, Tuhan boleh berikan mereka penghiburan, kekuatan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para medis, perawat, dokter ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam setiap mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan Yesus. Ya Bapak, doa ini kami naikkan hai ke dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan bernyanyi. Pasti tahu semua dong lagu ini. Yesus sayang semua. Masih tahu Kak. Sip, kita mau bernyanyi. 3, 2, 1.